Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tamara. Saya baru pertama kali bikin akun YouTube-nya dengan Bapak Sabto. Nanti kelanjutannya saya akan bicara banyak tentang perjalanan Bapak dan berapa banyak anak dan pengalaman Bapak sama bekerja. Halo Pak. Saya Sabto. Pak. Ya, saya Sabto. Pak, Bapak kan udah hampir berdagang itu kira-kira berapa lama Pak? 12 tahun. 12 tahun Pak. 12 tahun saya berdagang keliling dengan sepeda ini. Iya. Saya juga sempat melihat Bapak nih waktu itu di YouTube tuh Bapak masuk stasiun TV Pak. Iya. Ya kan Pak? Oke, Pak Jarwo, ini di samping saya ada Pak Sabto ya. Walaupun dia membawa anaknya kemana-mana, tapi dia berusaha untuk menyekolahkan anaknya. Ya, kita bisa melihat dari sisi positif, kita bisa melihat dari sisi negatif, itu kita kembalikan lagi ke masyarakat ya. Ya, itu pasti kok bisa masuk gimana coba? Tanya Pak. Ya, jadi kita lagi keliling di jalan gitu ya. Terus ketemu sama tim sukses. Ketemu dengan tim sukses. Terus ditanya dagang apa gitu, ya dagang mainan, dagang burung, dagang ikan hias gitu. Terus minta alamat, boleh nggak? Boleh. Kalau ini kita berkunjung boleh nggak? Ya boleh. Ternyata dia berkunjung, terus diajukan ke kantornya, ke studio TV, kantor TV itu mungkin di ACC atau gimana, disetujui. Saya dihubungin, terus dia bikin perjanjian jemput. Dijemput, terus diantar ke studio, terus wawancara, diantar lagi pulang dengan mobilnya itu, diantar jemput pulang pergi. Udah kali itu dong Pak. Iya. Berarti Bapak ini bayarannya lumayan juga nih. Ya, alhamdulillah lumayan lah. Ya. Bapak udah punya anak berapa Pak? Di atas jutaan gitu. Bapak Anak saya 5. anak 5. Anak 5. Tinggal di mana aja Pak? Di sini semua. Di sini. Berarti nggak jauh dari orang tua ya Pak? Enggak, kumpul dengan orang tua. Jadi lakinya 4, perempuannya 1. Ya. Nah ini Pak buat teman-teman nih, kalau yang belum tahu Bapak Sabto sebenarnya sih dagang apa sih? Ya, dagang mainan, terus ikan hias, terus perabotan, terus kanebo, lem, segala macam ikan hias gitu. Dagangnya pakai apa Pak? Pakai sepeda saya. Tuh Bapak Sabto tuh dengan umur yang segini dia berdagang kecil-kecilan buat anak dan keluarga kecilnya ya Pak ya. Umur saya 55 tahun. Umurnya 55 tahun. 55 tahun. Tapi pernah gak Pak, lagi kan ada nih orang yang maksudnya yang karena kan Bapak kan dagangan jam 3 sore dagangan jam 3 sore, pulang jam berapa Pak? Jam 10 pulang malam ya. Kemana aja Pak kelilingnya Pak? Keliling dari sini menuju sampai ke Cipete. Jauh juga ya Pak? Ya lumayan jalan kaki sendiri ya, sendiri Pak? Dengan anak saya sambil ngomong anak itu. Sambil ngomong anak saya. Wah ini patut dicontoh nih yang kaum milenial ya Pak ya. Ya, jadi saya jualan sambil ngomong anak saya gitu. Jadi kalau yang dibilang itu apa istilahnya modus kayak atau apa itu kan anak dibawa-bawa tapi nggak disekolahkan. Orang-orang mikirnya pada kayak gitu Pak. Kalau kita kan dibawa tapi disekolahkan. Nomor 1 pendidikan bagi saya. Gitu. Nomor 1 pendidikan tuh ya Pak ya. Iya, nomor 1 pendidikan. Jadi anak jangan dibawa sekedar dibawa aja tapi nggak disekolahkan. Benar-benar. Iya, nggak dikasih makan. Mungkin makan seadanya gitu Pak ya. Seadanya. Kali ini kita bawa anak makanan komplit. Apa aja ada ya, minuman ada. Terus karena keadaan corona gini ya kita bawa hand sanitizer, juga bawa masker, bawa lengkap ya bawa. Iya benar Pak ya. Jadi untuk pencegahan penularan COVID-19 itu saya bawa macam-macam itu sendiri ya Pak ya. Peralatan sendiri. Pak diminum dulu Pak. Pak. Oh ya guys, jadi gini guys ceritanya. Gue ini kerja juga ya, cuman di sela-sela off day kayak gini libur gue main buka bikin video YouTube ini. Pengennya nih anak-anak zaman sekarang tuh kalau
bekerja tuh apalagi lagi kayak seperti ini ya Pak ya kondisinya Ya, ya Pak. jangan malas-malas, Males, harus semangat, semangat. ya. Entah apapun kerjanya itu Ya. selalu tetap apa namanya kerja keras ya Pak ya. Ya, semangat, Ya. jangan pantang mundur, Ya. walaupun pendapatan berkurang Ya, jauh. benar Pak ya. Jangan Jangan dipikirkan, ini Ya. jalanin aja, Jalanin kita aja, Pak ya. ulet ya, istilahnya semangat terus, walaupun pendapatannya menurun jauh ya, gitu. tuh dengerin tuh buat anak-anak muda Jadi ya Pak ya. kebanyakan kan dapatnya sedikit, males lah, Ngeluh, males ya, jalan Pak. ngeluh. Iya, benar. Kita jangan mengeluh, pantang mengeluh gitu. Ya benar Pak. Insya Allah di kemudian hari ada hasil ya, gitu. Lebih lagi ya Pak ya. Ya, tapi kalau kita belum apa-apa udah ngeluh, akhirnya ya bukannya makin maju, makin hancur kita. Oh, iya, benar. Karena ngeluh, males dagang, akhirnya ngeluh, pengeluaran terus, pemasukan nggak ada. Iya. Akhirnya kan bisa bangkrut, Iya. istilahnya kita. Jadi, Tapi anak-anak zaman sekarang menurut Bapak kayak gimana Pak? kalau anak-anak sekarang maunya hanya enak aja, numpang Enak dengan aja, orang tua, nggak mau hasil kerja usaha, keras ya, sendiri nggak aja, mau bekerja keras, cuma mengandalkan orang tua. Dia nggak coba-coba mencari pekerjaan, lain, kesibukan Pak. yang lain. Maunya nongkrong-nongkrong, nganggur, Nggak guna tuh, nggak ada ya, Pak, gunanya ya. ya, nggak ada gunanya, Ya, nggak bermanfaat. Kita kalau bisa nyari kesibukan yang kira-kira bisa menghasilkan uang, ya, apa aja. Daripada kita nongkrong, banyak kerjaan, bisa bikin prakarya dari bahan kayu, Ya. terbentuk mobil-mobilan, kita bisa jual, Iya, kan menghasilkan benar. uang. Daripada Iya, kita benar, nongkrong-nongkrong, Iya. waktu dibuang sia-sia, Iya, benar, Pak, sayang. Banyak kan anak-anak membuang waktu yang sia-sia, yang nggak bermanfaat. Anak sekarang tuh gitu ya, jadi maunya kita tuh kalau bisa waktu jangan disia-siakan, karena makin hari kan umur kita makin tua, Ya, bertambah ya Pak. makin bertambah. Cuman yang di ini Pak, apa namanya? Yang di stasiun TV itu kira-kira berapa lama kejadiannya Pak? Yang Bapak diundang itu Pak? Udah dari 2013 2013-an ya? 2013 sekarang 2013. 2020 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu Bapak ini pernah masuk ke Stadion TV Nasional. Iya. Ya Pak ya? Ya, seperti di hitam putih. Ya, hitam putih pernah Pak? Itu Hitam putih. Trans 7 ya, jadi Oh. Bogor itu hitam putih. Itu apa Pak namanya Pak? Ntar kalau anak-anak mau pada ngelihat Jadi Bapak Sabtu pedagang keliling. Sabtu pedagang keliling ya Pak? Titelnya ya Pak? Iya. Sabtu pedagang keliling. Pedagang hias keliling ya. Masih semangat ya Ya, Pak? terus masuk di stasiun TV One juga gitu. Oh, TV One di juga pernah. acara ruang kita. Oh ya dong kita ya. Masuk saya juga. Sekarang kan banyakan kan dagang, hanya dagang aja. Iya. Anak kadang-kadang nggak disekolahkan, Oh, iya. gitu. Nggak dikasih pendidikan, dibiarkan. Kalau saya di samping dagang harus memperhatikan Harus pendidikan anak juga. anak, Oh, iya. ya, memperhatikan pendidikan anak. Tepat salut saya. Gitu. salut. Jadi pendidikan anak tuh nomor satu. Ya, Gitu. pendidikan nomor 1 ya Pak? Ya, kalian saya nomor satu pendidikan. Kalau kita punya pendidikan, harta benda itu bisa menyusul, Ya, nanti datang bisa sendiri, ngikutin ya, Pak, ya? ngikutin kita. Tapi kalau kita nggak punya pendidikan, kita punya harta benda, habis begitu aja kita Oh, jual, iya, benar. ya, Iya, benar, akhirnya Pak. kan. Benar. Tapi kalau kita punya pendidikan, kita nanti harta benda tuh bisa nyusul, bisa datang sendiri, iya, gitu, dengan hasil yang kita iya, jual iya, ya, jadi payah kita. Jadi Misalnya payah, ya, Pak. karena kita punya pendidikan kan, otomatis punya ilmu Iya. yang bisa kita jual. Benar. Ya, ilmu apa aja, misalnya ilmu nukang. Nah, kan kita jadi Baik. utang, akhirnya dibayar orang Iya. dapat duit. Banyak kok, Pak, ya, Ya, di luar sana contohnya ya, Pak, kayak ya. gitu, bisa menghasilkan uang, bisa beli harta benda. Iya, Nah, iya, benar, kan benar. gitu. Kalau bagi saya gitu. Tapi Bapak dagang ini udah lama Pak? Udah lama, udah 12 tahunan. 12 lah, tahun. Ya, 12 tahun masih bertahan seperti ini ya, ya Pak ya? masih Salut, bertahan. saya salut Pak. Ya, kita jangan Tapi pandang jujur nih mundur. Pak, kalau Ah. saya orangnya nih ya, mungkin bukan saya doang nih, pasti ada Iya. juga nih Pak. Kalau Ah. saya orangnya tuh kalau bekerja tuh kadang-kadang bosenan Pak. Iya. Itu tipsnya gimana sih Pak biar kita apa namanya bekerjanya lama gitu Iya. loh. Jadi kita kalau ini Udah pekerjaan gitu, ada Pak. pekerjaan, kalau bisa kita jangan bosan, Jangan bosan jangan ya, Pak. nengok kiri kanan, tekunilah pekerjaan itu. Insya Allah nggak bakal bosan kita ya. Kalau pekerjaan itu ditekuni, Tekunin. itu nggak bakal bosan. Tapi kalau tengok kiri kanan,
pengen Beda ini urusan jadinya, Pak, ya? akhirnya bosanan Beda lihat urusan sana ya, Pak, ya? beda Iya, urusan jadi beda urusan. pindah lihat sana kayaknya enakan kita Iya. bosan tinggalin Iya. nggak salah tekunin aja ya, pekerjaan kita jangan sampai di bosan Ah. pokoknya jangan sampai kita bosan Iya. ditekuni insya Allah nggak bakal bosan iya. kalau kita tekuni pekerjaan. Tapi Bapak ini apa? Hobi Bapak apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak? Dulu mudanya Ya, gitu loh, hobinya saya apa? hobinya bersepeda. Oh, Ya, bersepeda, goes ya, Pak? Ya, goes. Oh, iya. Sepeda. Nah, lagi ada apa namanya? Pandemi kayak gini kan Iya. banyak sepeda, Pak. Sepeda Iya. dijual mahal banget, Iya, Pak, lagi. harganya paling murah juga sekitar 2,5 juta. Iya. Sepeda itu kayak sepeda Gunung gunung, gitu ya, fiksi gunung gitu. ya. Mahal ya, Pak, ya? Mahal-mahal itu. Sepeda santai itu. Iya. Itu sepeda di samping kita irit biaya, kita sehat. Iya, Kalau benar, pakai Pak, ya. sepeda, ya irit biaya kita nggak beli Sehat lagi ya, bensin. Pak, ya? Iya. Terus sehat, Iya, ya kan? sehat ya, Pak. Iya. Ya. Jadi nggak usah kita zaman sekarang nih nggak usah kita bergaya pakai motor pakai ini nggak usah kita sepeda aja cukup. Iya. Itu lebih sehat dibandingkan kita berkendaraan motor. Bapak sih perhatiin orangnya sederhana banget ya, Pak. Iya, hidup saya sederhana. Saya lebih senang hidup sederhana karena memang Allah juga menganjurkan hidup yang bagus tuh sederhana. Jangan berlebihan, jangan berlebihan. Sama aja kayak kita makan nasi berlebihan kan akhirnya muntah. Iya. Kita mampu piring, kita berlebihan makan 3 piring, akhirnya jadi muntah sia-sia kan. Iya, benar-benar. Pokoknya kalau yang berlebihan tuh pasti sia-sia. Tuh, sederhana ya, Pak. Sederhana. Konsepnya sederhana ya, Pak, ya. Itu hidup itu yang sederhana. Iya. Itu hidup sederhana lebih bagus. Jadi kita nggak jadi incaran seseorang, Iya. nggak ada cemburu sosial. Heeh. Kalau hidup sederhana, tapi kalau kelihatan wah ngemewah gitu, ada incaran, ada cemburu sosial, incaran maling atau gimana kan? Oh iya, benar, Pak, Gitu. ya, benar. Jadi kita yang mendingan hidup yang Sederhana sederhana. ya, Pak. Lebih bagus sederhana. Jadi nggak kelihatan, nggak menunjukkan kita wah gitu. Karena walaupun kita aslinya bisa beli sesuatu, iya. tapi kita mendingan yang Sederhana, sederhana. benar. Cari yang mana yang lebih penting. Iya, benar, Pak. Gitu. Kebutuhan Iya, dulu ya, Pak, ya. kebutuhan yang paling penting Kebutuhan apa? dulu, biar keinginan. Ya, misalnya beli motor nggak begitu penting. Kita penting nyekolahin anak ya, sekolahin anak dulu yang penting. Baru kalau kita ada Oh, uang iya. lebih, baru beli Tuh, motor. berarti untuk kebutuhan sarana. dulu ya, Pak, ya. Kebutuhan pokok dulu. Jangan keinginan. Gitu. Kalau keinginan tuh belakangan. Iya. Kalau kita ngikutin nafsu aja keinginan Ah, nggak iya, ada Pak. habisnya. Beda ya, Pak. Iya Iya, nggak ada benar. habisnya. Iya, benar, Pak. Pengen motor, udah dapat motor, pengen mobil. Iya, benar, Pak, ya. Udah ketemu motor, Iya. mobil, ketemu pengen lagi ke pesawat, nah, kan nggak ada Iya, benar, habisnya. Pak. Iya, Kalau benar. kita ngikutin nafsu, jadi berlebihan. Iya. Kalau kita sederhana kan, ya udah, Iya, udah ada aman ya, Pak, ya. itu aman. Iya, benar, ya. Di samping itu kita nggak boros kan, Iya. ekonomi juga kita nggak boros kalau kita hidup sederhana. Dan kalau berlebihan kan boros, kita pengennya ini beli ini, pengen itu beli itu. Jadi hidupnya boros karena berlebihan. Iya. Pengeluaran pun kalau berlebihan tuh lebih besar Iya. dibandingkan hidup yang sederhana. Iya, benar, Pak. Kalau hidup sederhana tuh pengeluaran lebih kecil. Yang ada gengsi mulu ya, Iya. Pak, ya. Ya kan? Kita hidup nih zaman sekarang ini, zaman teknologi yang canggih ini nggak usah pakai gengsi. Iya. Kalau kita gengsi nggak makan. Ya, benar. Gitu. Benar, kalau Iya. kita gengsi nggak makan, benar. Nggak makan, kita gengsi. Misalnya malu aja di tukang ojek, gengsi nggak makan. Iya. Kita jangan dengerin omongan Omongan orang orang, lain. ya, Pak, ya. Kalau kita dengar omongan orang lain, kita jadi patah semangat. Iya. Anggap aja anjing menggonggong kian berlalu. Ya, tapi pintar juga bapaknya Iya. dia. Ya, benar, Jadi Pak. anggap aja angin lalu, Iya, ada orang benar, ngomong Pak. gini, Benar. anggap aja angin lalu, Benar. masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri gitu aja, anggap Iya, aja itu angin aja, lalu. Pak, ya, ya. Iya. Kalau kita dengarkan, akhirnya kita pusing-pusing, akhirnya kita patah semangat. Iya, benar. Jadi anggap aja anjing menggonggong kian berlalu. Gitu. Jangan didengarkan omongan orang yang apalagi omongan negatif-negatif, jangan dianggap Iya. udah, anggap aja nggak ada. Ya. Gitu. Insya Allah usaha kita bisa maju. Oh iya. Kalau Iya. kita dengar omongan orang begini begitu, kita ikutin, akhirnya kita patah semangat, akhirnya tumbang kita, Iya. bangkrut, akhirnya Pak, gagal nih, usahanya. nah ini satu lagi nih, Pak. Mm-mm. Buat saya Iya. sama anak-anak muda yang nonton nih, Pak. Iya. Ya kan, kalau yang udah bekerja gitu, Hmm. tips-tipsnya biar apa namanya, biar awet di kerjaan. Iya. Terus kalau kayak Bapak kan ini sampai 12 tahun seperti Iya, ini aja iya. ya kan. Gimana nih, Pak? Kan orang-orang kayak kami kan Iya. ini kan udah kelilit sama era digital kayak Iya, gini nih, iya. Pak. Takutnya kan udah
kadang-kadang kan ada juga orang nih Pak yang mikir gaji gede cuman kerjaannya nggak nyaman. Ada juga yang udah nyaman cuman gajinya kecil gitu kan. Itu kan bingung juga Pak. Gimana Pak menurut Bapak Pak? Jadi kalau kita kerja, pertama kita jangan melihat gaji dulu. Jangan gaji dulu ya Pak. Jangan lihat gaji dulu. Tunjukkanlah prestasi kita skill kita atau prestasi kita di suatu perusahaan itu kita bekerja. Kalau nanti kita skillnya udah kita tunjukkan, insya Allah gaji akan menyusul. Jangan baru masuk minta gaji gede, mana ada. Iya benar. Mana ada. Punya bapak lo. Benar Pak ya. Emang hasilnya aja belum kelihatan, masa minta gaji gede, kan nggak bisa. Yang bagus tuh kita tunjukkan prestasi kerja kita, nanti insya Allah gaji akan mengikutinya atau menyusul gajinya pasti akan mengikuti. Kalau kita prestasinya bagus, pasti gajinya lebih bagus, akan meningkat gajinya. Nggak mungkin lah kita berprestasi gajinya menurun, nggak mungkin. Itu makanya sesuatu tuh pasti dilihat prestasi. Sekolah pun dilihat prestasi. Ini anak prestasi nggak? Kalau prestasi ya pasti juara satu. Kalau nggak ada prestasinya nggak mungkin dia juara satu. Iya benar Pak. Gitu istilahnya. Gitu. Iya. Tuh dengerin tuh Pak Sabto. Pak diminum dulu Pak, nanti cair kan Pak. Bapak umurnya udah berapa Pak? 55 tahun. 55 tahun. Ya. Di sini tinggal berapa lama Pak? Di sini saya tinggal udah 30 tahunan. 30 tahun di sini Bapak. Bekerja udah 12 tahun ya Pak ya? 12 tahun. 12 tahun. Punya anak 5 ya Pak? 5 punya anak. Tinggal di Jakarta semua ya Pak ya? Iya. Oh iya, ini jadi yang singkat cerita, sebelum ketemu Bapak Sabto nih gue sempet WA-WA-an sama Bapak Sabto. Dia kalau balas WA gue lama banget. Sibuk banget nih bapaknya nih. Cuman akhirnya dengan besar hati Bapak menerima saya dengan baik di sini. Ya semoga ini video ini menginspirasi anak-anak ya Pak, kaum milenial yang kayak kami ini untuk tetap semangat ya Pak. Kalau punya pekerjaan ditekunin terus. Ya Pak, jangan lihat gaji dulu ya kan Pak. Tunjukkanlah skill kita dulu. Nah, setelah skill kan nanti gaji akan mengikutinya. Gitu. Pasti itu nggak mungkin nggak, pasti gaji pasti bertambah. Gitu. Tapi kalau kita nggak ada prestasi atau skill, nggak mungkin gajinya mau datang-datang mau besar. Ada. Di mana-mana merangkak dulu, ya kan, terus rampatan. Kalau kayak seperti anak kecil kan, terus baru bisa jalan baru lari. Mana ada datang-datang langsung lari. Iya benar Pak ya. Nggak mungkin. Pelan-pelan dulu ya Pak ya. Iya pelan-pelan dulu, bayar. Nanti juga insya Allah kalau kita skillnya bertambah bagus, insya Allah gaji akan mengikutinya. Pasti itu nggak mungkin nggak. Jadi jangan patah semangat. Walaupun gaji kecil, tekunin aja dulu. Insya Allah orang yang tekun dalam pekerjaan pasti nantinya akan maju. Pasti itu nggak mungkin nggak. Kalau yang dikit-dikit ngeluh, misalnya bos marah, kita tersinggung, akhirnya patah semangat, jangan pantang menyerah. Oh iya benar. Itu bos marah dengan kita atau atasan marah dengan kita, itu bagus karena kita salah dikasih tahu, daripada kita salah dibiarkan. Nah itu malah kita nggak tahu kesalahan kita di mana kan. Jadi kalau salah dikasih tahu, kita jangan tersinggung, semangat terus, semangat kan gitu, jangan putus asa. Akhirnya insya Allah maju. Tapi kalau baru diomelin dikit, ngambek nggak masuk, itu akhirnya kita yang down, akhirnya kita sendiri yang rugi. Begitu ngambek kita bolos mencari lagi kerjaan yang baru kan susah. Iya benar gitu. Pak. Jadi tekunin aja. Ya. Wajar lah kita diomelin karena kita ikut perusahaan, ikut orang. Nah kalau kita nggak mau diomelin, kayak saya usaha sendiri. Gitu. Sendiri. Kalau usaha sendiri, waktu nggak terikat, nggak ada yang ngomelin, kapan aja bisa jalan. Direkturnya kita sendiri, bos kita sendiri. Apapun itu usahanya Pak ya. Maju mundurnya tergantung kita sendiri, karena kita usaha sendiri. Beda kalau ikut orang, wajar diomelin, harus nurut omelannya, harus nurut peraturannya. Kalau nggak mau nurut, ya jangan kerja di perusahaan atau kerja di orang lain. Buka usaha sendiri kalau pengen bebas, gitu. Gitu jadinya ya Pak. Udah video ini gue tutup ya untuk untuk teman-teman kalau mau ngeliat video selanjutnya, nanti gua akan bikin video selanjutnya. Makasih Pak Sabto ya. Sama-sama.